Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyampaikan keterangan secara resmi terkait dengan keputusan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023. Dia menyampaikan cuti bersama Idul Adha bertambah 2 hari, yakni pada tanggal 28 dan 30 Juni 2023. Maka pada saat ini saya ingin menegaskan bahwa untuk cuti bersama dan libur nasional dalam rangka Idul Adha 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, maka libur dan cuti bersama ditetapkan berlaku mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas menjelaskan perubahan ini untuk kepentingan masyarakat dalam merayakan Idul Adha 2023. Selain itu, untuk memacu perekonomian nasional. Dengan libur sekolah. Oleh karena itu, karena ini berdekatan dengan libur sekolah, ini termasuk long weekend karena sejak hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jadi 5 hari. Oleh karena itu, pemerintah berharap ini menjadi waktu yang lebih banyak para ASN di seluruh Indonesia untuk bersama keluarga atau quality time-nya bisa lebih berkualitas karena waktunya cukup panjang. Pernyataan kedua anak buah Presiden Jokowi ini pun didukung oleh sang kepala negara yang mengatakan jika penambahan hari libur cuti bersama itu untuk mendorong perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pariwisata lokal. Waktu yang lebih untuk mendorong ekonomi utamanya di daerah agar lebih baik lagi, utamanya di bidang pariwisata lokal. Jadi karena kita lihat bisa ya diputuskan. Terkait langkah untuk memacu perekonomian nasional seperti mendorong pariwisata lokal, nampaknya langkah ini direstui dan didukung oleh pengelola pusat perbelanjaan. Momen libur panjang menjadi angin segar bagi pengusaha pusat perbelanjaan sebab masyarakat yang tidak berlibur keluar kota biasanya pergi ke mal untuk berbelanja ataupun berkumpul bersama keluarga. Ketua Umum APPBI Alphonsus Wijaya menyatakan long weekend kali ini menjadi waktu yang baik untuk mendorong tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan dalam periode low season. Lebih lanjut, Alphonsus menyebut bahwa tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan tersebut tak hanya terjadi di beberapa kota saja, melainkan juga terjadi di hampir merata di seluruh daerah Indonesia. Alphonsus memprediksi tingkat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan selama long weekend ini dapat meningkat sekitar 20% jika dibandingkan akhir pekan biasanya. Saat ini, pusat perbelanjaan di Indonesia memasuki periode low season, sebagaimana biasanya setelah Idul Fitri. Asosiasi berharap momen libur panjang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku UMKM yang membuka booth di dalam mal untuk menaikkan produk penjualannya. Senada dengan Alphonsus, Ketua APPBI DKI Jakarta, Mualim Wijoyo menambahkan, libur panjang plus pencabutan status pandemi adalah momen yang tepat untuk memperbaiki perekonomian. Menurut Mualim, ini merupakan saat yang tepat bagi pusat perbelanjaan untuk terus bergerak agar segera pulih. Lantas, seperti apa kondisi pusat perbelanjaan di masa libur panjang ini? Apakah mal memang masih menjadi pilihan dikala para masyarakat tidak mudik ataupun tidak pulang kampung? Berikut ini laporan dari jurnalis CNBC Indonesia, Dina Gurning, langsung dari salah satu pusat perbelanjaan. Pemirsa,
setelah pemerintah pusat menurunkan status pandemi COVID-19 menjadi endemi, ini pemerintah juga melakukan sejumlah upaya untuk mendorong perputaran ekonomi sejumlah sektor. Misalnya katakanlah sektor pariwisata, ini pemerintah kan menetapkan akhirnya hari libur atau hari cuti bersama menempel dengan Hari Raya Idul Adha 2023. Tujuannya adalah untuk mendorong sektor pariwisata dan ini terbukti masyarakat banyak sekali akhirnya melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya adalah mulai dari liburan hingga pulang kampung. Ini terbukti dari banyaknya atau tingginya penjualan tiket kereta dan juga tiket pesawat dan ditetapkan sebagai peak season pada akhir pekan ini. Nah, kalau tadi masyarakat yang memang berpindah tempat tujuannya adalah pulang kampung dan juga untuk liburan, banyak juga masyarakat yang akhirnya tetap stay di satu tempat atau di rumahnya masing-masing dan akhirnya membuang waktunya ini untuk datang ke pusat-pusat perbelanjaan. Karena memang seperti kita ketahui, ini pusat perbelanjaan atau retail ini merupakan salah satu sektor yang juga cukup parah terpukul oleh pandemi selain sektor pariwisata begitu ya. Pada saat pandemi parah-parahnya okupansi pusat perbelanjaan atau mall ini paling rendah angkanya dan saat ini sudah mulai pulih kembali dan mulai tinggi lagi pada saat peak season ini pada saat pemerintah menetapkan libur panjang. Dan ini terbukti di siang hari ini di tempat saya berada yakni di salah satu pusat perbelanjaan atau mall di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten yang siang hari ini ramai. Di mana memang pengelola mal ini melihat bahwa sebenarnya masyarakat sudah mulai bergeser nih kebiasaan ekonominya. Tadinya kalau belanja nih datang ke pasar, datang ke mal, tapi sekarang karena pandemi sudah mulai berbelanja lewat menggunakan teknologi digital atau tidak lagi datang. Ini tentu saja berdampak buruk pada okupansi mal dan akhirnya pengelola mal atau pengelola pusat perbelanjaan dan juga retail harus putar otak bagaimana sih caranya agar masyarakat tetap datang ke mal selain lewat diskon besar-besaran, salah satunya adalah dengan menggelar event. Seperti yang sedang digelar di belakang saya pada saat ini merupakan event yang digelar memang khusus untuk mendatangkan masyarakat atau warga untuk datang ke mal ini. Event ini sendiri targetnya adalah orang tua atau ibu dan juga anak dan memang terbukti pada siang hari ini biasanya kan pusat perbelanjaan nih kalau masih siang masih cukup sepi begitu. Tapi berkat event ini lumayan ramai mallnya pemirsa. Ini merupakan salah satu cara para pengelola untuk menarik atau meningkatkan okupansi pusat perbelanjaan. Berikut testimoni sejumlah pengunjung mall pada siang hari ini. Mbak Dika, ini kenapa akhirnya memutuskan ke mall ini? Deket dari rumah, jadi mallnya tuh cuman 1 kali ojek aja deket banget deh. Kesini belanja atau mau datang ke event? Belanja sekalian ada event Lazada juga, mau muter jalan-jalan aja lagi libur lebaran Idul Adha kan, jadi mau jalan-jalan aja. Ini kan udah lumayan ramai, masih ada takut nggak sih Pak soal pandemi COVID-19? Kalau takut sih nggak ada, tapi kayak khawatir masih sedikit banget khawatirnya karena kan udah pola makan udah hidup sehat, pola makannya sehat, terus juga pemerintah kan juga udah kendur ya masalah masker juga kayaknya orang-orang juga udah pada peduli kesehatan, jadi kayaknya udah nggak terlalu worry banget, nggak kayak dulu-dulu gitu. Udah nyaman ke pusat perbelanjaan ya? Nyaman banget, alhamdulillah. Ini datang ke sini tujuannya emang datang ke event kah atau mau makan kah atau mau belanja kah? Kebetulan saya ke sini ada event, anak murid saya yang nari ngisi event di sini Kak. Jadi sekalian juga main bawa anak-anak. Sebenarnya masih ada kekhawatiran soal pandemi COVID-19 nggak sih atau sebenarnya udah nyaman aja gitu? Sejauh ini udah nyaman aja sih Kak. Tapi tetap ya kalau misalnya sama anak-anak aku masih aware juga. Tapi sejauh ini dari kemarin udah lumayan sih, nggak terlalu ketat kayak awal-awal waktu COVID ya. Berarti udah full kalau ke mall udah nyaman aja gitu ya? Udah nyaman lagi kayak semula. Dan demikian liputan kita pada siang hari ini, tim liputan CNBC Indonesia.